Baik, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sukri karena sudah mau membantu kita dalam mengerjakan tugas akhir kita di semester 3 ini. Yang mana pada tugas ini kita akan membuat sebuah podcast bersama Bapak Sukri yang bertema politik di era digital menyelaraskan nilai keislaman dan keindonesiaan dalam generasi Zoomers. Yang mana nanti podcast ini akan membicarakan bagaimana seorang politisi yang dimana pada podcast kita ini adalah Bapak Syukri membangun komunikasinya dengan generasi Zoomers, kemudian apa teori politik yang digunakan dan juga poin-poin keislaman dan keindonesiaan yang digunakan oleh Bapak Syukri dalam berkomunikasi dengan generasi Zoomers pada setiap harinya ya. Kemudian di sini setelah kita lihat di LinkedIn Bapak, diketahui bahwa Bapak ini menjabat sebagai editor in chief di Berita Satu, yang mana Bapak adalah seorang wartawan ya Pak, betul? Betul, betul. Mungkin Bapak nanti bisa membagikan insight-insight tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan generasi Zoomers ya Pak. Baik, mungkin untuk selanjutnya podcast ini akan dibersamai oleh teman saya yaitu Nabila Aulia Zahra. Kepada Nabila Aulia Zahra, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan juga Bapak Sukri Rahmatullah. Selamat sore, nama saya Nabila Aulia Zahra, biasanya dipanggil Nabila. Oke, sebelumnya seperti apa yang sudah dimention oleh Wardah, tema podcast kita pada sore hari ini merupakan politik di era digital, menyelaraskan nilai keislaman dan keindonesiaan dalam menghadapi Gen Z. Yang dimana narasumber kita pada sore hari ini merupakan Bapak Syukri Rahmatullah, yang mungkin bisa saya bacakan sedikit tentang profilnya. Yang pertama, Bapak Syukri merupakan jurnalis dan merupakan pemimpin redaksi di media nasional, tren komunikasi, jurnalistik digital, dan leadership. Setelah saya riset di internet juga, Bapak Syukri Rahmatullah juga merupakan editor in chief di Berita Satu dan editor in chief di okezone.com yang memimpin 100 lebih orang jurnalis di bidang politik, hukum, ekonomi, teknologi, otomotif, dan bidang lainnya. Selain itu, teman-teman, Bapak Syukri ini juga merupakan Head of Digital and Marketing di IDX Channel. Oke, untuk selanjutnya, langsung saja mungkin kita langsung ke pertanyaannya saja ya Bapak. Bagaimana cara Bapak membangun komunikasi politik yang efektif dengan generasi Z di era digital ini? Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswi dari UII Yogyakarta untuk menghadirkan saya mungkin sebagai narasumber ya kebutuhan podcast pada sore hari ini. Nah, yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan yang disampaikan saudari Nabila bahwa memang selama saya memimpin sebuah redaksi, saat ini saya memimpin redaksi di berita1.com dan jakartaglobe.id. Jadi Berita Satu ini adalah sebuah media online yang juga punya TV-nya, jadi berita media nasional. Dan kemudian kalau Jakarta Globe itu berbasis bahasa Inggris, jadi untuk pembaca di luar negeri. Nah, memang kalau melihat karakteristik pembaca daripada kedua media portal tersebut, itu memang mayoritas pembacanya sekitar 60% adalah generasi Z, Gen Z, dan milenial. Sehingga kemudian dalam menyampaikan informasi atau berita, itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam menyampaikan komunikasi kepada Gen Z memang berbeda dengan menyampaikan komunikasi kepada baby boomers. Nah, untuk Gen Z itu memang kita membutuhkan pendekatan yang sifatnya inklusif dan relevan. Jadi memang generasi Z ini butuh informasi-informasi yang sifatnya inklusif dan juga relevan untuk mereka. Dan kemudian juga ketika menyampaikan itu kita juga harus menggunakan platform-platform yang memang di mana biasa mereka bernaung yaitu di sosial media. Makanya kemudian dalam menyampaikan pemberitaan, kita tidak hanya memposting di berita1.com websitenya saja, tapi kita juga menyampaikan informasi itu melalui media sosial seperti Instagram, kemudian di Twitter, kemudian juga di TikTok dan juga YouTube, gitu. Bukan itu di X ya, maksudnya sekarang udah X namanya ya. Nah, itu semua informasi-informasi berita yang menurut kami relevan bagi generasi Z itu kita sampaikan di sosial media itu. Dan kemudian kita juga dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi pemberitaan itu juga kita sampaikan secara singkat, kemudian juga menarik dan juga berbasis dengan data.
dan juga mengedepankan storytelling dan nilai-nilai ya yang mungkin dianggap penting bagi generasi Z, seperti keberlanjutan, seperti keadilan sosial, inklusivitas, dan juga yang paling penting adalah dalam menyampaikan informasi tersebut kita juga melakukan interaksi dua arah, sehingga kemudian generasi Z itu juga bisa memberikan feedback terhadap informasi-informasi yang kita sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Apa strategi Anda dalam menyelaraskan nilai keislaman dan keindonesiaan agar relevan untuk generasi Z ini? Ya, memang tidak banyak ya generasi Z ini yang paham tentang nilai-nilai keislaman, kecuali mereka-mereka yang memiliki basis pendidikan di pondok pesantren. Ya, makanya sehingga kemudian informasi-informasi atau edukasi-edukasi terkait keislaman ini juga sangat penting kita sampaikan kepada generasi Z, terkait dengan keislaman. Nah, terutama terkait dengan toleransi. Kalau misalkan generasi Z ini dulu mengalami edukasi pendidikan agama yang kurang moderat atau terlalu ekstrim gitu, ada kan pesantren-pesantren yang sifatnya ekstremis ya, tidak menerima perbedaan dan sebagainya. Tapi banyak juga, tidak sedikit pesantren-pesantren terutama yang berbasis di pesantren Nahdlatul Ulama, itu rata-rata mereka moderat. Nah, makanya untuk mengantisipasi para generasi Z yang saat ini berada di kampus atau berada di SMA yang tidak memiliki basis agama, tentu kita menyampaikan, kalau di kita itu di Berita Satu ada namanya subkanal religi. Nah, subkanal religi ini adalah konten-konten yang kita buat yang sifatnya timeless dan sifatnya itu ringan dan toleransi. Nanti poinnya adalah toleransi di situ. Jadi kita sampaikan konten-konten sifatnya timeless dengan para SEO writer kita, itu menulis informasi-informasi keislaman, moderasi, dan sebagainya. Jadi bagaimana misalnya menghadapi perbedaan. Apalagi kemudian ketika kita, ini menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan ini pasti konten ke religi itu sangat meningkat. Makanya kita juga berkolaborasi dengan calon-calon ulama dari Masjid Istiqlal, kemudian dari Nahdlatul Ulama, dari Rijalul Ansor, itu juga kita minta untuk menulis. Mereka untuk menulis konten-konten yang mengandung nilai-nilai keislaman, tapi tentu kalau untuk milenial ini kita sudah sarankan tidak terlalu berat muatannya. Jadi isu-isu yang dibahas adalah isu-isu yang sifatnya daily life, ya daily life misalkan contohnya misalkan ketika puasa nanti, ketika kita tidak sengaja wudhu minum air keran, apa hukumnya, misalkan seperti itu. Itu hal-hal yang ringan, tapi kemudian dibahas dengan dalil-dalil, hadis-hadis, yang relevan dengan itu. Dan yang pasti konten-konten yang kita sampaikan, konten-konten keislaman yang kita sampaikan di situ adalah sifatnya harus inklusif, moderat, dan juga berbasis kepada rahmatan lil alamin. Dan dalam menyampaikan itu, tentu materi-materi disampaikan juga itu harus seperti saya sampaikan di poin pertama tadi, itu melalui sosial media. Jadi dan harus kreatif. Itu kreatif misalkan melalui dengan konten digital, dibikin infografis, dibikin short video gitu, kemudian dan juga mungkin bisa dibikin diskusi-diskusi interaktif baik di kafe ataupun di kampus untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman tersebut kepada generasi milenial begitu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ketiga. Seberapa besar peran media sosial dalam menjangkau generasi Z, dan platform apa yang menurut Bapak paling efektif sih? Ya, sosial media ini sangat berperan penting bagi pembentukan satu karakter generasi Z, kemudian pola pikir generasi Z, kemudian value daripada generasi Z. Kenapa? Contohnya saja sekarang kebanyakan generasi Z ini kan sudah menggunakan TikTok, ya, menggunakan TikTok. Dan sekarang banyak sekali quote-quote di TikTok yang mungkin dijadikan mereka ini sebagai panduan, sebagai pegangan. Padahal konten-konten di TikTok tersebut yang sifatnya quotes dan lain sebagainya itu belum tentu benar. Karena bisa jadi dia mencop-cop sesuai dengan keinginan mereka. Dan ini sekarang menjadi pegangan generasi Z. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah diundang oleh TikTok Asia Tenggara
diundang ke Singapura untuk berdiskusi dengan mereka terkait dengan moderasi konten ini. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa TikTok ini sekarang bukan hanya menjadi sebuah sosial media hiburan kepada generasi Z, tapi sekarang sudah mulai menjadi sosial media pegangan, panduan generasi Z. Misal ada Nabila misalkan sedang bermasalah dengan pacarnya misalkan, lalu kemudian dia galau melihat TikTok mendapatkan quote-quote seperti itu, kemudian dijadikan pegangan seolah-olah itu benar, padahal belum tentu. Ya, itu namanya confirmation bias. Jadi ketika sesuai dengan hatinya Nabila, apa yang ada di TikTok itu seolah-olah menjadi pembenaran, tidak juga. Nah, makanya saya sudah sampaikan ke TikTok bahwa berhati-hati dalam mem-FYP-kan konten-konten di platform mereka, gitu. Harus konten-konten yang bertanggung jawab, harus konten-konten yang memiliki literasi yang kuat atau basis yang kuat yang dikedepankan. Gitu, makanya waktu itu kita minta agar media-media mainstream itu lebih ditonjolkan di FYP-nya TikTok ketimbang konten-konten kreator yang tidak jelas asal-usul juntrungannya. Nah, ini berbahaya. Makanya sosial media ini sangat berperan besar. Ya, berperan besar sekali. Nah, sampai saat ini sudah berapa kali? Saya sudah 3 kali lebih diskusi dengan TikTok Indonesia untuk mendorong ini, mendorong konten-konten yang konten-konten edukatif yang juga relevan dan juga bertanggung jawab untuk disampaikan kepada para generasi Z. Kalau saya bilang kalau TikTok tidak melakukan perubahan signifikan, maka dia harus siap menghadapi masa depan di mana nanti generasi Z memimpin, tapi panduannya adalah TikTok, konten-konten TikTok yang bertanggung jawab. Dan disitulah kemudian kita sampaikan isu-isu itu kepada para pemilik sosial media untuk lebih bertanggung jawab. Oke, mungkin dari jawaban Bapak, mungkin saya izin sedikit menanggapi ya Pak, karena Ya, silakan. ada beberapa kalimat yang saya highlight tentang seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwasannya sosmed apalagi TikTok di zaman kita itu sudah menjadi pegangan ya. Mungkin sekarang itu mungkin relate dengan saya dan teman-teman saya, bahwasannya konten-konten orang lain yang mungkin tentang untuk sekarang kayak standar kecantikan atau Ya. standar bagaimana cara berpacaran itu sudah menjadi standar bagi kita. Padahal belum tentu juga kita yang pada awalnya kita tidak memikirkan hal itu karena adanya konten-konten TikTok itu. Jadi kita menjadikan itu standar baru buat kita. Gitu. Betul, itu yang terjadi sekarang. Jadi yang tadinya mungkin kita tidak berpikir bahwa itu menjadi standar, tapi kadang-kadang ketika kita lagi galau, katakan aku mencari sesuatu dan kemudian mencari sesuatu di TikTok, itu akhirnya seolah-olah apa yang ada di TikTok itu benar. Padahal kita sebagai mahasiswa kan selalu diajarkan bahwa ketika mencari sesuatu kita harus memiliki footnote namanya. Footnote itu landasan berpikirnya. Landasan siapa yang bicara, landasan penelitiannya apa. Kalau di TikTok kan nggak ada. Sumbernya dari mana, kemudian footnote-nya kemana, nggak ada. Jadi hanya quote-quote aja yang, wah ini kayaknya masuk akal nih, bener juga nih, misalkan kayak gitu. Sehingga itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Karena generasi Z adalah generasi media sosial. Gitu. Oke Bapak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, teori politik apa yang mendasari strategi komunikasi Bapak dengan generasi Z ini? Ya, sebenarnya ini teori komunikasi atau teori politik nih? Teori politik. Oke. Kalau misalkan teori politik, nih ada beberapa teori politik misalkan yang melandaskan kita dalam menyampaikan informasi ya. Pertama adalah teori partisipasi politik digital. Ya, di mana dalam kita menggunakan digital sebagai sarana komunikasi itu juga tetap mengedepankan partisipasi mereka. Misalkan ketika kita memposting juga konten-konten kita di Instagram, di TikTok, di Twitter, kita bisa mungkin kolom komentar mereka itu tidak kita tutup. Jadi kita buka. Dan itu membuka partisipasi mereka dalam menyampaikan, menyanggah atau tidak sependapat dengan informasi yang kita sampaikan. Itu pertama itu. Yang kedua adalah teori lainnya adalah yang kita sampaikan dalam komunikasi politik kita ke publik adalah teori keadilan sosial. Jadi teori keadilan sosial yang saya maksud adalah bagaimana konten-konten kita
konten-konten kita, konten-konten berita kita juga berlandaskan keadilan sosial ketika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan keadilan yang terjadi di masyarakat. Contoh, misalkan ketika ada berita kemarin terkait dengan rencana kenaikan PPN 12%, itu kan sungguh menyinggung rasa keadilan sosial, di mana saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan dan sebagainya, maka kita angkat, dan di dalamnya adalah kita menggunakan teori keadilan sosial bahwa ini tidak adil, bahwa ini bisa mengganggu rasa keadilan publik, di mana banyak pengangguran dan sebagainya, sementara publik harus menanggung beban kenaikan PPN 12%. Itu diantaranya. Belum lagi isu-isu yang lain yang terkait dengan keadilan sosial. Kemudian teori lainnya ada juga teori terkait dengan pilihan rasional. Gitu. Salah satu teori ini adalah terkait dengan banyak masyarakat itu yang melihat informasi itu dari keputusan politik itu berdasarkan perhitungan untung rugi yang rasional. Nah, ada beberapa riset yang menyampaikan bahwa terkadang sebagian daripada generasi Z itu memiliki kecenderungan yang lebih pragmatis daripada generasi-generasi sebelumnya. Makanya kemudian kita juga menyampaikan data dan juga bukti kepada publik dalam menyampaikan informasi, sehingga kemudian tidak hanya permasalahan untung rugi yang mereka ambil, tapi juga mereka harus melihat dari sisi idealisme dan juga faktor emosional. Banyak lagi teori-teori yang lain, ada juga misalkan teori identitas politik, ya kan, terkadang ketika kita menyampaikan isu A, itu misalnya isu keislaman, maka kemudian orang Islam saja yang mengambil sikap atau berperan di situ, atau misalkan ada kesukuan dan sebagainya. Nah, kita dalam menyampaikan isu teori identitas politik itu, kita juga harus berhati-hati. Karena kalau misalkan kita mengedepankan kesukuan, keagamaan, ini juga berbahaya buat NKRI. Makanya kita selalu menyampaikan informasinya itu secara seimbang, secara objektif, dan juga tidak berpihak kepada satu apapun. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau mau sharing? Dari yang saya dengar tadi, mungkin banyak ya Pak, ada sekitar beberapa teori yang Bapak berikan tentang cara Bapak mendasari strategi komunikasinya ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan ini dari teori identitas politik yang dimana tadi membahas tentang bagaimana cara menyampaikan berita agar tidak disalahartikan oleh orang-orang ya Pak. Saya ingin bertanya, apakah pernah ada suatu saat ketika menyampaikan berita, kemudian ada beberapa pihak yang mensalahartikan berita tersebut. Kemudian bagaimana cara Bapak menanggapi hal tersebut? Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman perlu melihat ke belakang meriset tentang pemilu 2019. Jadi pemilu 2019 adalah pemilu yang penuh dengan identitas politik, di mana di situ salah satu calon itu memainkan isu identitas politik agar mendapatkan suara. Jadi seolah-olah yang ini Islam banget, yang ini nggak Islam banget. Nah, kemudian dalam menyampaikan isu-isu politiknya itu selalu menegasikan bahwa dia tidak Islam nih. Dia nih bahkan disorong-sorong mendekati ke komunis dan sebagainya. Nah, di satu sisi itu urusan politik dia. Tapi di sisi lain adalah ini membakar emosional masyarakat terkait dengan keagamaan. Jadi dulu pernah ada isu hoax gitu. Sebelumnya masyarakat tidak tahu itu hoax. Misalkan ada waktu itu informasi di suatu daerah ada kemudian pengurus masjid yang tiba-tiba ditemukan terikat tangannya. Dan kemudian beredarlah isu bahwa dia diikat seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan aliran politik tertentu. Nah, ada juga isu kemudian pondok pesantren diserang. Ada kemudian isu ustadz atau kiai ditembak. Nah, ini kalau media nasional tidak menetralisir isu yang seperti ini berbahaya. Sehingga kemudian jadi emosional publik, sehingga kemudian menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di India. Di India, banyak negara itu yang mengedepankan identitas politik, negara berkembang ya. Di India itu, antara Hindu dengan Muslim itu, seringkali berperang. Kalau di Timur Tengah, antara aliran Islam A dengan Islam B, suku A dengan suku B terjadi berperang. Kalau misalkan Anda lihat, di beberapa negara di Timur Tengah, kenapa negaranya hancur? Yaitu karena identitas politik, identitas kesukuan, yang tidak dimanage dengan baik, yang tidak dijaga dengan baik,
Sehingga kemudian terjadi keributan, saling bunuh, saling hancur-menghancurkan. Nah, di Indonesia hampir saja terjadi di 2019. Nah, lalu kemudian pertanyaan Wardah tadi, apa yang harus dilakukan media? Yang dilakukan media adalah mendudukkan masalah kepada yang sebenarnya. Jadi ketika ada isu, wah ada pengurus masjid disekap, kemudian berkembang liar isunya, ini ada gerakan komunisme baru, segala macam, segala macam. Kita sebagai wartawan tidak boleh terpengaruh. Yang kita lakukan adalah kita langsung mencari tahu sebenar-benarnya, menerjunkan reporter ke lapangan, menerjunkan reporter ke lokasi kejadian, mewawancara sumbernya langsung. Untuk mengetahui sebenarnya peristiwanya apa sih? Bertanya juga ke polisi, bertanya juga ke masyarakat sekitar dan sebagainya. Sehingga kemudian akhirnya kita dorong polisi bersikap, ini sebenarnya apa Pak Polisi peristiwanya? Ternyata masalahnya adalah si pengurus masjid itu dia mengikat dirinya sendiri. Dengan caranya dan sebagainya mungkin dari sini untuk apa? Untuk mencari perhatian. Biar apa? Biar mendapatkan donasi. Karena dia merasa bahwa kalau dia menjadi marbot begitu saja, ya kan tidak dia hanya nggak dapatkan apa-apa, tapi kemudian ketika dia dikasihani dan sebagainya, akhirnya banyak orang yang ingin membantu dia, memberikan uang dan sebagainya, seperti yang terjadi kemarin kepada seorang pedagang es teh yang dibully sama Gus Miftah. Ingat gak? Tukang Ya, es yang dibully Gus Miftah itu, ya akhirnya sekarang kaya raya. Kenapa? Uangnya miliaran. Dia sudah berangkat umroh, mendapatkan modal ini, mendapatkan duit dari sana, dari sini. Nah, itulah waktu itu yang dilakukan seorang pengurus masjid marbot itu. Akhirnya terbongkar motif sebenarnya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, itulah tugas media. Tugas media adalah membongkar fakta hingga ke akar-akarnya yang sebenar-benarnya, dan kemudian kita menyebarkan kepada masyarakat informasi yang sebenarnya. Itu yang harus kita lakukan. Ya kan, dengan 5W1H dan lain sebagainya. Kita mencari tahu, oh tidak benar loh informasi ini segala macam. Oh tidak benar. Akhirnya kemudian kita bertarung dengan para penyebar hoax. Wartawan nasional saat itu bertarung dengan penyebar hoax, dia menyebarkan kebohongan, kita menyebarkan kebenarannya. Sehingga kemudian akhirnya orang sekarang, walaupun orang membaca informasi dari sosial media, tapi orang tetap membaca ke media nasional untuk kebenarannya. Karena terkadang apa yang ada di media sosial itu tidak selalu benar. Begitu kira-kira. Baik Bapak, untuk jawabannya, saya izin bertanya Hmm. sekali lagi. Saya penasaran dengan tadi Bapak Syukri menyebutkan bahwa jika terjadi isu atau peristiwa yang sedang naik, yang dilakukan media adalah mendudukan media kepada yang sebenar-benarnya. Menurut pengalaman Bapak, apakah pernah mendapat kecaman dari suatu lembaga atau sejenisnya? Sering, sering sekali. Hmm. Ya, jadi misalkan ketika jadi wartawan itu sudah harus siap menghadapi risiko. Jadi seorang wartawan, jadi kalau misalkan ingin menjadi wartawan itu harus menghadapi risiko yang kuat. Baik ancaman, baik teror, dan lain sebagainya. Contoh misalkan dulu itu pernah waktu Pilkada DKI Jakarta, eh, ada salah satu tim sukses calon itu yang dia mengcapture akun Twitter saya, dan kemudian akun Twitter itu ini dia pemretnya dan lain sebagainya, segala segala macam gitu. Itulah salah satunya ya. Belum lagi ancaman-ancaman yang lain. Makanya jadi wartawan tuh harus kuat menghadapi ancaman. Selama kita benar, karena gini, dulu saya diajarkan bahwa wartawan, jurnalis adalah dia pembawa, dia seperti Rasul, seperti Nabi. Karena dia membawa kabar. Dia membawa kabar, ya, dia membawa kabar, informasi, dan dia bertanggung jawab antar informasi itu. Gitu. Makanya dia tidak boleh jadi jurnalis itu selain kuat dan sebagainya, dia tidak boleh bohong. Dia tidak boleh sama sekali bohong. Nah, makanya kemudian ketika kita menyampaikan kebenaran dan kita harus memegang kebenaran itu dengan kuat. Sekalipun nanti mungkin ada ancaman dan sebagainya. Makanya kan wartawan itu dilindungi dengan kode etik jurnalistik. Makanya ketika ada orang mengadukan atau melaporkan wartawan, dia tidak bisa ke kepolisian. Polisi pasti tidak akan mengurus laporan pengaduan terhadap wartawan. Pasti polisi akan menyerahkannya kepada Dewan Pers, karena delik pers itu bukan delik pidana, tapi delik pers adalah delik kode etik jurnalistik, gitu. Baik Bapak, mungkin sudah cukup menjawab untuk rasa penasaran saya ya. Ya. Untuk selanjutnya mungkin
Hmm. Apa karakteristik unik generasi Z yang mempengaruhi cara mereka memahami politik dan bagaimana cara Bapak menyesuaikan pesan Bapak? Iya, jadi generasi Z ini yang unik adalah seharusnya generasi Z itu adalah generasi yang cenderung punya pemikiran kritis. Jadi kalau dia tidak kritis, itu bukan generasi Z namanya. Jadi generasi Z itu generasi muda yang kritis, kemudian dia juga melek terhadap teknologi, dan kemudian juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu global, seperti lingkungan. Ya kan? Generasi Z itu harusnya bawel ketika kemudian negara ini tidak mengurus lingkungan dengan baik. Kenapa? Karena masa depan lingkungan adalah masa depan kalian. Kalian yang sedang berusia 20 tahun, 22 tahun, itu kalau lingkungan hari ini tidak dijaga dengan kebijakan dengan baik, harusnya marah. Kenapa? Karena 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, itu adalah generasi kalian semua yang memimpin. Jadi kalau pemerintah saat ini tidak peduli terhadap lingkungan, harusnya generasi Z marah. Kemudian kesetaraan, isu-isu kesetaraan sosial misalkan, kemudian kesetaraan sosial, kesetaraan gender, kesetaraan ekonomi atau toleransi ekonomi, itu harusnya menjadi isu-isu generasi Z. Yang harus dipahami generasi Z adalah bahwa kalian mungkin anak muda hari ini, tapi kalian pemimpin masa depan. Gitu. Nah, kalau hari ini tidak bisa memastikan ke depan lebih baik, harusnya generasi Z marah. Kemudian keberlanjutan misalkan ketika berbicara soal penebangan hutan, pemerintah misalkan ada perusahaan yang pemerintah membiarkan perusahaan menebang hutan, gantinya mana? Misalkan gitu, misalkan ditebang 20 hektar, ya harus ada penanaman pohon kembali sebanyak 30 hektar. Gitu. Kenapa? Karena ini berbicara keberlanjutan. Dan juga kebanyakan juga generasi Z ini memiliki karakteristik yang suka pendekatan yang otentik daripada formalitas. Generasi Z nggak suka tuh formalitas. Jadi dia sukanya sesuatu yang otentik tapi tidak formalitas. Dan kemudian disesuaikan dengan transparansi, berbasis data, dan juga disampaikannya dengan cara-cara yang kreatif. Nah, itulah karakteristik generasi Z. Makanya dalam kita menyampaikan informasi berita atau lain-lain, itu kita harus melihat betul dari karakteristik generasi Z, sehingga dia tertarik dengan informasi apa yang akan kita sampaikan. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Sebelumnya, apakah teman-teman ingin mendakapi atau sharing? Izin untuk bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi ini kembali lagi untuk membahas tentang sosial media, politik di sosial media. Nah, algoritmanya di sosial media itu adalah mereka ini memunculkan apa yang memang kita ingin tahu, konten-konten yang menarik bagi kita. Nah, di situ kan jadinya jatuhnya akan menjadi bias. Orang-orang akan memiliki pendapat mereka masing-masing sesuai apa yang mereka lihat di sosial media. Entah itu benar atau salah, itu kembali lagi dengan sudut pandang mereka masing-masing. Nah, hal tersebut bisa memicu adanya polarisasi. Polarisasi di mana terjadi muncul dua kubu, ada yang membela satu, ada yang membela satunya lagi. Nah, di sini tanggapan dari media itu bagaimana terkait hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Iya, memang sekarang adalah eranya sosial media dan kemudian eranya confirmation bias. Orang hanya ingin mengkonfirmasi apa yang dia rasakan, apa yang kemudian dia inginkan. Misalkan, contohnya itu, misal ada generasi milenial yang baru kerja, terus kemudian dia diomelin sama bosnya. Terus kemudian mungkin teman-teman sering lihat ya, ada konten-konten tentang budak korporat, ya budak korporat segala macam. Wah, saya diomelin segala macam ya. Akhirnya kemudian saya butuh healing segala macam, nggak dikasih cuti karena baru kerja. Akhirnya kemudian dimilih berhenti dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Apalagi ditambah kemudian dia melihat konten di TikTok segala macam. Jangan mau jadi budak korporat, harus kerja, harus healing, life balancing work, pasti lupa deh itu. Itulah balance antara kerja dan hidup misalkan kayak gitu. Tahu nggak teman-teman bahwa per hari ini banyak perusahaan itu yang memecat generasi Z. Nanti saya akan berikan linknya. Kalau boleh saya share ya. Saya tadi juga sempat baca-baca ya. Jadi kenapa
apa namanya? Sebentar, saya buka. Tadi saya kebetulan pas banget ini ketika teman-teman sampaikan, dan saya tadi baru saja menginstruksikan tim saya terkait dengan apa namanya generasi Z yang banyak dipecat oleh perusahaan-perusahaan. Ini baru udah kita naikkan di berita satu. Nanti mungkin teman-teman bisa capture ya di berita satu. Jadi di sini sepanjang 2024 ya, itu generasi Z yang dari 97 sampai 2010 itu kemudian di PHK. 6 dari 10 perusahaan itu mem-PHK dari teman-teman milenial. Setidaknya ada 10 alasan kenapa kemudian anak-anak Gen Z ini dipecat. Yang pertama adalah ini terkait kurangnya motivasi atau inisiatif. Pertama itu kurangnya inisiatif. Jadi kemudian di sini kalau menurut risetnya, jadi generasi Z itu kurang memiliki motivasi dan tadi apa saya bilang inisiatif itu sebanyak 50%. Alasan yang kedua, kurang profesionalisme 46%. Kemudian keterampilan organisasi yang buruk 42%, keterampilan komunikasi yang buruk 39%, tantangan dalam menerima umpan balik 38%, kurangnya pengalaman kerja relevan 38%, keterampilan pemecahan masalah yang buruk 34%, keterampilan teknis yang memadai 31%, tidak cocok dengan budaya perusahaan 31%, yang ke-10 kesulitan bekerja sama dalam tim 30%. Nah, ini adalah tantangan buat teman-teman generasi Z ya. Ya, ini tantangan sekali. Bahwa hari-hari ini apa namanya banyak sekali perusahaan yang menganggap atau mengunderestimate generasi Z. Dan ini berbahaya kalau tidak diperbaiki. Itu berbahaya tidak diperbaiki. Kira-kira udah bisa menjawab belum? Ada yang kurang nggak, Mbak Zahra? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Untuk Azaredu juga tadi sudah terjawab dengan jelas dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Bapak menjaga nilai keislaman dan keindonesiaan tetap relevan di tengah perkembangan zaman ini? Oke. Yang paling penting adalah sebagai media itu gini. Kalau kita berbicara keislaman dan keindonesiaan dari cara yang formalistik kepada generasi milenial, itu pada udah pasti menjauh. Kenapa? Ayo kita diskusi tentang keislaman dan keindonesiaan. Paling kan teman-teman yang memang aktif segala macam. Tapi kalau kita lempar generasi, mereka udah kabur duluan. Apaan sih, berat amat sih segala macam. Nah, makanya yang kita lakukan adalah kita menurunkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam konteks yang modern. Contoh, misalkan kita mengangkat nilai-nilainya. Contoh misalkan apa namanya gotong royong dalam proyek-proyek sosial atau digital, kita kemudian mengedepankan kemudian sikap-sikap gotong royong, toleransi, kerjasama, kolaborasi, yang kemudian itu sangat dibutuhkan. Nah, nilai-nilai itu sudah masuk ke dalam nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Jadi kalau kita bicara, yuk kita bicara nilai-nilai keislaman, nggak nyambung. Tapi kalau bisa bicara misalkan, yuk kita gotong royong, itu kan sudah nilai keislaman dan keindonesiaan. Gotong royong apa Pak? Misalnya, oke gotong royong, contoh paling kecil adalah gotong royong dalam mengerjakan tugas. Contoh, misalkan dalam mengerjakan PR dari dosen, tugas dari dosen diberikan, kan biasa kalau dulu saya kuliah tuh kan suka dibagi tuh, dalam satu kelas tuh ada 7 kelompok segala macam ya. Nah, nilai keislaman dan keindonesiaan yang ada di dalam itu adalah kolaborasi, gotong royong, kerjasama. Gitu. Ketika ada 7 mahasiswa dalam satu kelompok itu melaksanakan nilai-nilai itu, tanpa sadar mereka sudah menjalankan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Tapi kalau misalkan ada dalam satu kelompok 7 itu yang kira-kira bodoh amat, cuek, tidak peduli dengan tugasnya dan segala macam, mengandalkan yang lain, itu dia tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Kenapa? Karena nilai keislaman dan keindonesiaan adalah gotong royong, kerjasama, kolaborasi. Dan percayalah, orang yang tidak menjalankan itu ketika dia dalam dunia kerja, tadi sudah saya sampaikan risetnya ya, bahwa ada 31% milenial yang dipecat gara-gara tidak bisa bekerja sama di dalam tim. Oke, jadi nanti kalau ada mahasiswa
yang sejak dari kampusnya itu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman, yang tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas, nanti di dunia pekerjaan dia pasti lebih cepat dipecat tuh. Kenapa? Karena tadi tuh ada 31% dipecat gara-gara tidak bisa bekerja sama dalam tim. Karena itu bagian paling penting dalam pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang kita lakukan dalam menjaga nilai Islam, kita mengangkat dan memperkenalkan tokoh-tokoh Islam Indonesia. Contoh Gus Dur, contoh Nurholis Majid, contoh dan lain-lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh itu kenapa bisa berhasil? Karena mereka sudah, kayak misalkan Gus Dur, menerapkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, menjaga toleransi dalam beragama, menjaga toleransi dalam ekonomi dan sebagainya. Sehingga kemudian Gus Dur tuh menjadi sebuah role model buat anak-anak milenial. Oh, kalau kita mau sehebat Gus Dur, kita harus bisa melakukan toleransi dalam beragama. Oh, kalau kita harus hebat seperti Muhammad Hatta, berarti kita harus memiliki nilai-nilai toleransi ekonomi. Itulah yang kita lakukan. Pertama, kita langsung turunkan satu. Pertama, kita menurunkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam bentuk prakteknya, seperti tadi kolaborasi gotong royong. Yang kedua, menciptakan, menghadirkan role modelnya, gitu, menciptakan role modelnya, ya, sehingga kemudian lebih mudah ditangkap. Oh, kan banyak orang, saya pengen jadi Superman, saya mau jadi pramugari, saya mau jadi Gus Dur, misalkan kayak gitu. Ini contohnya dalam menghadirkan tokoh-tokoh nilai yang memiliki nilai keislaman dan keindonesiaan yang kuat. Begitu, Nabila. Oke, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Bisa disimpulkan bahwa jawaban Bapak tadi, mungkin yang pertama itu tadi mengolaborasi dua nilai menjadi satu. Yang terpenting itu berarti menghadirkan role modelnya, karena mungkin generasi Z sekarang ini sangat mudah terinfluence oleh influencer yang ada di sosial media. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ini lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak terhadap generasi Z dalam membawa nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan ke masa depan? Jadi harapan saya para generasi Z ini ke depan itu bisa menjadi sebagai duta-duta keislaman, duta-duta keindonesiaan. Bagi siapa? Satu, bagi lingkungannya, bagi generasinya, bagi keluarganya, bagi circle-nya, dan juga bagi dunia luar. Jadi kalau kita mau berbicara tentang apa itu nilai keislaman atau itu nilai keindonesiaan, itu tidak bisa dijawab dengan kata-kata, tapi itu hanya bisa dijawab dengan tingkah laku kita, gitu. Sehingga kemudian akan membedakan mana orang Islam, mana orang Indonesia. Bukan maksudnya mempertahankan Islam dan Indonesia, enggak. Karena gini, jadi jangan dipisahkan antara keislaman dengan Indonesia. Karena keindonesiaan sendiri itu sudah menganut nilai-nilai keislaman. Misalkan musyawarah mufakat itu ada dalam Islam. Dan itu memang diambil dari keislaman. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, itu nilai keislaman memang harus hadir. Makanya tidak kita bisa pisahkan antara, kalau misalkan apakah orang Islam udah pasti Indonesia? Belum tentu. Misalkan. Karena banyak juga orang Islam dari Afrika, dari negara-negara lain. Tapi apakah orang Indonesia menganut atau menjalankan nilai-nilai keislaman? Saya cuma bisa bilang, kalau menganut Pancasila, sudah pasti Islam. Karena 5 Pancasila itu benar-benar mengandung nilai keislaman. Makanya waktu dulu ketika pengen dipaksakan piagam Jakarta yang berisi keislaman, sama Soekarno dicegah dan lain-lain dicegah. Tidak perlu memunculkan keislamannya di dalam piagam Jakarta. Kenapa? Karena kalau memunculkan keislamannya, nanti yang Ambon, Maluku, yang mayoritas Kristen akan keluar. Tapi cukup masukkan nilai-nilai keislaman ke dalam Pancasila, tanpa sadar mereka sudah menjalankan nilai-nilai keislaman. Artinya antara keislaman dan keindonesiaan itu tidak terpisahkan. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah yang tadi harapan saya, generasi milenial itu, generasi Z itu harus menjadi duta-duta keislaman dan keindonesiaan. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, baik kita berada di Indonesia, di Jakarta, di Yogyakarta, di Belanda, di Eropa, di China, dan sebagainya, orang akan tahu, oh, ini orang Indonesia. Indonesia. Apa misalkan? Jadi, jangan sampai dari sisi negatifnya ya,
Misalkan, oh kalau orang Indonesia apa? Murah senyum. Satu. Yang kedua, orang Indonesia itu apa sih? Toleransi, tolong menolong, solidaritas tinggi, mudah bekerja sama, sangat bertoleransi. Itu kita wujudkan dalam diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi kalau misalkan, makanya kemudian kalau kamu pergi ke Amerika, mereka saling tetangga itu tidak negor. Tidak ada tuh tradisi menegur tetangga, membawa makanan ke tetangga yang baru datang, atau ketika kita baru pindah ke lingkungan tertentu kita bawa makanan ke tetangga. Enggak, itu hanya terjadi hanya di Indonesia. Menyapa tetangga, menolong tetangga. Di Amerika tuh nggak ada. Gitu. Nah, makanya buktikan bahwa kita adalah memiliki nilai keislaman dengan menjadikan teman-teman generasi Z itu adalah sebagai duta keislaman dan keindonesiaan bagi siapapun. Kalau itu dijalankan, tentu saja nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ada dalam diri kita, dalam keseharian kita sehari-hari. Gitu. Nah, terima kasih Bapak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau sharing? Mungkin aku mau menanggapi ya Pak, dari yang Bapak bilang dari tadi inspiratif sekali ya Pak. Maksudnya banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan. Contohnya tadi aku dengar kayak masalah role model yang kita harus kasih ke mereka gitu kan. Cuman Pak, sebagai salah satu dari Gen Zoomer sendiri, saya ingin menanyakan tentang insight nih dari Bapak, mungkin saran ke bagaimana Pak caranya kalau seandainya kita sendiri Gen Zoomers untuk menyadarkan teman-teman kita yang mungkin saat ini masih kurang sekali motivasi, masih kurang sekali inisiatif, itu gimana ya Pak caranya supaya mereka itu lebih sadar tentang nilai-nilai yang penting yang tadi sudah Bapak sampaikan. Sekiranya itu bagaimana ya Pak caranya? Yang pertama adalah kita mengangkat nilai-nilai tadi. Yang kedua, kita mengangkat role model. Okay. Yang paling terakhir, kita yang menjadi role modelnya. Maksudnya kita menjadi role modelnya adalah, dulu waktu saya di pesantren, pernah ada peribahasa begini. Ya, peribahasa begini. Ketika ada 1.000 orang yang sedang bergotong royong, di situ ada aku. Ketika ada 100 orang yang sedang bergotong royong, di situ ada aku. Dan ketika ada 1 orang yang sedang bergotong royong, itulah aku. Paham ya mananya ya? Artinya bahwa ketika ada 1.000 orang yang bekerja sama, bergotong royong, berbuat kebaikan, itu pasti ada aku di situ. 100 orang, ada aku juga. Dan ketika hanya tinggal ada 1 orang, itulah aku. Disitulah yang dimaksud dengan role model. Jadi kita tidak peduli, misalkan ketika di sekeliling kita ternyata tidak mau bergotong royong, ketika di sekeliling kita tidak mau bisa berkolaborasi, kita harus menjadi garda terdepan untuk itu. Jadi bukan berarti, dia nggak mau, aku juga nggak mau, ngapain? Nggak gitu. Ketika yang lain nggak mau, oke, saya yang jalanin. Pernah nggak dengar cerita? Tahu nggak band Dewa 19? Tahu ya? Tahu, Pak. Ahmad Tahu, Dhani, Ari Lasso, tahu ya? Tahu nggak kenapa Ahmad Dhani lebih sukses dari yang lain? Tahu nggak kenapa Ahmad Dhani lebih sukses dari Ari Lasso? Tahu nggak kenapa Ahmad Dhani lebih sukses dari Yuke, Andra, dan sebagainya? Tahu nggak kenapa? Kurang tahu Pak. Karena Ahmad Dhani memakai falsafah itu. Apa yang dia lakukan? Ahmad Dhani dulu cerita. Jadi ketika ngeband itu, yang lainnya tidak mau peduli. Tentang jadwal tidak peduli. Tentang di mana tempat mengatur band, mengatur itu nggak peduli. Dan semua yang melakukan adalah Ahmad Dhani. Dulu dia lakukan sejak muda. Ari Lasso pekerjaannya dulu ya sebagai vokalis sampai dia terjerumus dengan narkoba ya. Ahmad Dhani tidak narkoba dan sebagainya. Jadi ngurusin band, semuanya tetek bengek soal band, konser, sebagai Ahmad Dhani ngurusin. Sampai akhirnya ketika pada titik tertentu Ari Lasso menyadari. Sampai dia pernah di sebuah podcast gini, pantas aja si Ahmad Dhani lebih populer dari saya, pantas aja Ahmad Dhani lebih kaya dari saya. Karena apa? Karena ketika semua orang nggak mau ngurusin, dia yang ngurusin. Paham ya maksud saya? Akhirnya kemudian pada ujungnya, mungkin saat itu ketika menjalankan Ahmad Dhani lebih repot dari yang lain. Ahmad Dhani lebih repot dari Ari Lasso, Ahmad Dhani lebih repot daripada Andra, Ahmad Dhani lebih repot daripada Yuke. Tapi siapa yang tidak kenal Ahmad Dhani hari ini? Paham?
Artinya ketika ada 1.000 orang ada kamu, ada 100 orang ada kamu, ketika ada 1 orang, kamulah orangnya. Jadi nggak usah khawatir, karena pada akhirnya adalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Gitu. Inspiratif ya Pak. Quotes-nya juga sangat memotivasi. Berarti yang saya dapatkan juga dari perkataan Bapak barusan, kalau kita juga harus menjadi orang yang berprinsip ya Pak. Jadi nggak usah asal ikut-ikutan di saat yang lain. Bodo amatan sama tugas, kita harus tetap jadi orang yang mau mengerjakan tugas tersebut, mau belajar lebih banyak. Seperti itu ya Pak, kurang Iya, lebih. karena pada akhirnya adalah orang yang banyak berbuat, orang itu yang akan menuai hasil lebih banyak. Bagus Pak. Ketika Sangat. orang yang berbuat sedikit, dia juga pasti akan menuai hasil yang sedikit. Itu sudah hukum alam. Apa yang kau tuai, itu yang kau tebar. Jadi nggak usah khawatir. Ketika kamu memiliki teman, Jaringannya. kamu memiliki kelompok yang tidak peduli, nggak usah khawatir. Kerjakan. Pada akhirnya, hasil tidak akan mengkhianati proses. Tuhan tahu siapa yang bekerja keras, Tuhan tahu siapa yang pemalas. Oke, mungkin terima kasih Bapak untuk jawabannya. Tadi sangat menginspirasi. Saya juga agak tersentuh ya karena sebelumnya sering mendengar kalimat kalau ada orang lain kenapa harus saya gitu. Tapi dengan adanya diskusi ini tadi kita menjadi tersadar dan menjadi paham bahwa generasi Z ini kita di agent of change untuk Indonesia ke masa depan gitu. Satu lagi terakhir. Jadi, Iya, menjadi silakan. contoh itu memang tidak selamanya menyenangkan. Kamu tahu apa yang dialami Rasulullah ketika menjadi contoh bagi para sahabat dan juga pada kaum Quraisy? Berat kan? Berat. Dibenci. Diludahi, ditimpuki, dan sebagainya. Tapi Nabi sadar, Nabi penuh dengan kesadaran bahwa apa yang disampaikan adalah benar. Ya kan? Awalnya dijauhi segala macam, tapi kemudian dengan kerja keras dan ketulusan serta keikhlasan, sekarang Islam menjadi kekuatan yang sangat besar. Tanpa kesabaran, tanpa ketulusan, tanpa keikhlasan Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mengenal Islam hari ini. Nah, jadilah, tauladinilah apa yang dilakukan Nabi. Mungkin ketika teman-teman ingin menjadi contoh yang lebih baik dari teman-temannya, satu, akan dianggap, lo sok rajin, lo sok pintar, lo cari muka, lo pengen dapat nilai lebih bagus daripada yang lain. No, don't care about it. Tetap konsisten dengan apa yang kamu jalankan. Doakan mereka kembali ke jalan yang benar, terus lanjutkan apa yang menurut kamu baik. Jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Ini prinsip dalam memimpin ya. Nanti ketika kamu nih ya, jadi pemimpin apapun. Satu prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Berbuatlah yang terbaik, berbuatlah yang benar. Karena kalau mau menyenangkan semua orang, kasih saja semua orang itu coklat ataupun permen. Semua akan senang. Tapi yang sehat bukanlah permen dan coklat, tapi yang menyehatkan adalah obat dan jamu. Gitu. Dan rasanya obat dan jamu pahit gak? Pahit. Tapi sehat gak? Sehat. Itulah kira-kira prinsip yang harus dipegang. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bapak untuk podcast kali ini. Demikian untuk wawancara kita dengan Bapak Syuki Rahmatullah pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah berbagi pengalaman juga, sudah memotivasi kita juga, memberi saran juga kepada generasi Z. Saya juga berharap diskusi kali ini memberikan manfaat untuk saya dan juga teman-teman saya. Terakhir, saya minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Bapak. Dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Wardeh. Baik, sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih sebaik-banyaknya ya kepada Bapak Syukri atas saran-sarannya, ilmu-ilmunya, kemudian pengalamannya yang sudah Bapak bagi kepada kita sehingga bisa memberikan pengetahuan baru ya teman-teman kepada kita.
memberikan motivasi juga tentang bagaimana cara menghadapi teman-teman kita ya. Banyak juga quotes yang tadi menurut saya sangat memotivasi sebagai salah satu Gen Zoomers bahwa kita tuh nggak boleh selamanya menyenangkan semua orang karena kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang seperti itu. Kemudian semoga kita bisa bertemu kembali ya Pak di lain waktu. Ya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu lagi dari Bapak. Mungkin sekian saja untuk podcast kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.